Baik Bapak Ibu, berikut cara saya membantu teman yang sedang kena masalah di saham, rugi 50% lebih, agar bisa malah balik mendapatkan 500 juta dalam 1 tahun ke depan. Simak kisahnya, semoga Bapak Ibu juga nanti bisa mendapatkan potensi keuntungannya. Jadi begini Bapak Ibu ya, cerita awalnya. Kita tahu bagi yang sudah trading saham di tanggal 28 sampai dengan 29 Januari ada market crash karena MSCI bekukan aliran uang di saham Indonesia sehingga ada net sell hampir 100 triliun dan IHSG sempat minus 42% sampai dengan di Juni 2026. Karena Bapak Ibu ya, di 2025 itu IHSG naik tinggi Bapak Ibu ya, dari 5 ribuan sampai dengan tertingginya itu 9174, dan juga naiknya itu karena saham Konglo dan juga adanya saham-saham yang mau dimasukkan ke MSCI, sehingga banyak saham itu yang naik, ada yang 2 kali sampai dengan 20 kali lipat Bapak Ibu. Lalu ketika dana MSCI dibekukan, akhirnya di tanggal 28 dan 29 Januari itu ada trading halt atau IHSG minus 8% di tanggal 28, lalu di tanggal 29-nya juga sempat minus 10%, hingga akhirnya dia naik lagi karena apa? Ada intervensi dari pemerintah. Tetapi Bapak Ibu, ketika ditungguin kok malah turun Bapak Ibu ya. Jadi ditunggu Bapak Ibu nih sejak di sini sudah kirain ada intervensi dari pemerintah, lalu di root BI-nya juga diganti, ditungguin sampai Juni, malah makin minus begitu, hingga akhirnya menyentuh 5137 dengan minusnya adalah 42% dari high tertingginya. Sekarang di 5 Agustus, alhamdulillah sudah naik lagi ke 6351 begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek bahwa IHSG ini di bulan Agustus ini sudah mulai ada ini Bapak Ibu ya 95 triliun untuk penjualannya. Ini cerita, semoga Bapak Ibu juga jika memang portonya sekarang merah bisa mendapatkan inspirasi ataupun nanti menjadi langkah awal yang bisa ditiru agar Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan juga padahal portonya minus 50%. Jadi begini Bapak Ibu ya, di sebelah kanan ini adalah gambaran dari ada teman saya yang dia itu cashnya sisa 1 juta. Lalu uangnya di saham adalah 454 juta. Di mana Bapak Ibu ya, minusnya itu adalah 208 juta. Begitu. Jadi minusnya sudah 208 juta, sisa asetnya adalah 235 juta. Dan ini portonya sudah tidak mau dilihat. Karena kenapa? Karena minusnya sudah mau 50%. Akhirnya curhatlah diskusi dengan saya. Saya bilang boleh, ayo saya bantuin ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah sahamnya silakan dipindahkan ke NH Korindo Bapak Ibu. Karena kalau misalnya selain di NH Korindo itu ada trade limit tetapi tidak bisa digunakan di saham gorengan yang dia itu bisa naik cepat. Kalau saya pindahkanlah akunnya dan ada sebagian sahamnya itu Bapak Ibu yang di cut loss sehingga dia memenuhi bisa mendapatkan ada cash di sini 30 juta. Sehingga limitnya itu bisa dibuka Bapak Ibu. Karena di NH Korindo itu jika kita ingin menggunakan limit dengan kita itu tidak ada high cut atau bisa membeli saham gorengan itu di sini saldo cashnya adalah 30 juta. Nanti setelah ada cashnya 30 juta, maka nanti aset ini bisa dikalikan 2, maka bisa mendapatkan di sini adalah untuk kita mengajukan limit di saham gorengan yaitu sampai dengan 400 juta. Tapi kalau saya bilangnya adalah cukuplah 250 juta saja dulu Bapak Ibu ya. Lalu apa yang dilakukan dengan 250 juta dari limit tersebut? Nah, kalau saya dibagi Bapak Ibu ya, dibagi limit tersebut adalah saya biasanya bagi menjadi 10 Bapak Ibu. Jadi dari 10 itu ada yang saya open buy-kan, lalu ada juga yang saya tradingkan di saham gorengan. Contohnya adalah di hari kemarin di tanggal 4 dan hari ini di tanggal 5 begitu Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah sabar Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena kalau yang namanya saham itu pasti nanti ada waktunya dia kembali naik begitu. Nah, sekarang sudah ada tanda-tandanya begitu Bapak Ibu ya mau naik. Maka
ya kita siap-siap di bulan Agustus ini. Nah, teman saya ini kan sudah mengajukannya itu sejak di bulan Mei, Bapak Ibu ya. Maka saya bilang tunggu dulu, kita belum dapat bottomnya. Setelah kita lihat ada bottomnya dan juga sudah mulai terlihat nih, mulai ramai juga saham gorengannya, akhirnya ya kita putuskan, ayo di Agustus ini kita mulai, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau untuk mempelajari kisahnya, terus disimak saja selama 1 tahun ke depan, nanti akan saya update ya. Jadi kuncinya adalah Bapak Ibu, fokus Bapak Ibu 1-2% loss atau cuannya. Begitu. Jadi kita batasi resiko di awal. Kalau kita belinya adalah 25 jutaan, maka resiko kita adalah 250.000 sampai dengan 500.000. Nah, 1 tahun itu Bapak Ibu, di sini ada 240 hari bursa. Target kita adalah 1% begitu Bapak Ibu. Dari yang kita putarkan, yaitu limitnya adalah 250 juta begitu. Kalau 250 juta itu ada fee transaksi 0,4%. Jadi kalau fee-nya itu Bapak Ibu dikalikan 0,4% itu, kalau 250 juta itu bisa ada sejutaan Bapak Ibu begitu. Jadi kalau kita dapat 1%-an itu, misalnya 2,5 juta ataupun lebih ya, itu bisa dapatnya 2 jutaan atau kurang begitu. Jadi target kita adalah dapat 1% saja Bapak Ibu, yaitu nanti dalam 1 tahun itu bisa dapat 500 juta. Seperti halnya yang di sini Bapak Ibu, 2% dapat rezekinya ya. Kalau yang ini ada yang 3% begitu. Memang target kita 1-2%, tapi kalau dikasih lebih ya kita terima. Tapi kalau dia sudah turun ya kita harus disiplin stop loss begitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, saham nanti kan ada tuh yang sekarang posisinya saham kita itu minus, ya itu mah nanti jadi bonus Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena uangnya balik kembali. Begitu. Itu adalah cara saya membantu teman saya agar yang asalnya uangnya itu 450 juta, dia di tahun depan bisa balik lagi. Begitu Bapak Ibu. Tanpa memusingkan saham yang floating loss. Nanti floating loss itu adalah bonus. Begitu. Lalu resikonya bagaimana jika loss? Ya kita harus siapkan Bapak Ibu yang namanya resiko di depan. Kalau saya sudah batasi resiko yaitu 30 juta ini, jika habis ya berhenti begitu. Jadi ini kan sudah ada tabungan tuh sekitar 6,5 juta, berarti di sini kalau ditambahkan 30-an juta ya sudah hampir 40 juta tabungannya begitu. Jadi yang asalnya kita resikonya 30 juta, kita masih napasnya lebih panjang begitu Bapak Ibu. Jadi kalau yang Bapak Ibu mau terus menyimak, silakan. Nanti saya akan bantu bagaimana mulai dari money managementnya yang kita bagi 10 Bapak Ibu ya. Jadi satu saham 25 jutaan. Lalu kita tradingnya itu di saham gorengan, saham yang cepat. Lalu untungnya adalah secukupnya saja. Dan sekarang itu anomali sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita jualnya kalau bisa sebelum resisten. Karena setelah resisten biasanya dikocok turun lagi ke support. Begitu. Jadi kita sekarang meskipun trading saham gorengan, carilah saham-saham yang mantul support saja. Nah ini saya ada mau membantu Bapak Ibu ya, webinar cara trading saham gorengan dengan limit dari sekuritas. Jika Bapak Ibu mau silakan klik di tombol deskripsi, ataupun jika Bapak Ibu yang ada waktu mau untuk selama 1 tahun di Bandung. Nah mau tahu nih bagaimana menyelesaikan 500 juta ini nanti bagaimana caranya, saya akan buka di Bandung selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan nanti akunnya teman saya ini bisa selesai 500 juta dan juga bisa tersenyum meskipun sahamnya masih floating loss, tetapi di sini cashnya nanti berubah jadi 500 juta. Begitu Bapak Ibu ya. Apa yang terburuk? Yang terburuk sudah saya bilang ke teman saya, udah kita resikokan 30 juta ya. Karena dengan 30 juta ini kita sudah bisa mengunci bahwa ya sudah 30 juta tidak apa-apa, toh floating lossnya saja sampai 200 juta. Tapi kalau kita berhasil dalam 1 tahun dapat 500 juta ya kita senang. Begitu Bapak Ibu ya. Silakan klik di tombol deskripsi. Mari kita bersama-sama untuk bisa mendapatkan 500 juta sampai dengan di 2027 ke depan ya.